Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Kali ini kita akan sedikit membahas tentang jurnal predator atau dengan istilah lain jurnal abal-abal. Seiring berjalannya waktu, saat ini banyak sekali ya merebak di mana-mana penawaran publikasi yang menawarkan dengan waktu yang sangat singkat. Bahkan mungkin beberapa menawarkan biaya publikasi, tapi dengan jaminan akan terbit, akan diterima dan kemudian terbit. Nah, kabar-kabar seperti ini sebenarnya ini meresahkan bagi para akademisi, khususnya bagi Bapak Ibu dosen. Karena biaya yang sudah dikeluarkan untuk biaya publikasi dan berhasil publish, tapi nyatanya ketika digunakan untuk proses kenaikan jabatan fungsional tidak diakui, bahkan dicap sebagai jurnal predator. Ada beberapa ciri-ciri yang menurut istilah saya sebuah jurnal dikatakan sebagai jurnal predator atau abal-abal. Nah, ini versi istilah saya Bapak Ibu ya, jadi agar lebih mudah difahami oleh Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, tidak ada proses peer review. Jadi kalau ada sebuah jurnal menawarkan publikasi, tapi tidak ada review yang dilakukan oleh para reviewer di sebuah jurnal tersebut, itu Bapak Ibu perlu curiga. Memang di satu sisi prosesnya singkat, tapi yang perlu dicatat oleh Bapak Ibu dosen adalah sebuah karya Bapak Ibu dapat diakui atau dihitung sebagai jabatan fungsional kalau memiliki rekam jejak review atau proses review antara Bapak Ibu sebagai penulis dengan para reviewer dan editornya. Nah, ini kalau tidak ada, bagaimana kita membuktikan adanya proses peer review tersebut? Jadi, satu, tidak adanya proses peer review. Yang kedua, jumlah artikel pada setiap terbitan jumlahnya sangat banyak, bahkan mungkin ratusan. Kalau ada jurnal-jurnal yang demikian, ini Bapak Ibu sudah otomatis jangan berpikir panjang. Intinya sudah jangan submit pada jurnal ini, karena logikanya bagaimana mungkin sebuah jurnal bisa mereview pada satu terbitan yang sama, tapi jumlah artikelnya sampai ratusan, bahkan jumlah halamannya bisa ribuan. Nah, ini sangat-sangat tidak wajar. Di beberapa jurnal yang bereputasi itu biasanya satu terbitan, satu isu itu biasanya 5, bahkan mungkin sampai 20 itu sudah sangat bagus sekali. Tapi ada juga yang satu terbitan atau satu kali isu bisa sampai ratusan. Nah, ini yang harus diantisipasi dan diwaspadai. Kalau ternyata Bapak Ibu cek di arsipnya, di terbitan dalam websitenya, kalau dalam satu terbitan jumlah artikelnya banyak, ini yang perlu dihindari. Yang ketiga, tidak ada standar penulisannya. Artinya, dalam satu jurnal, template penulisannya berbeda-beda. Nah, kalau ada yang demikian, ini Bapak Ibu perlu warning gitu ya. Bagaimana cara mengeceknya? Tentu Bapak Ibu buka website jurnal tersebut, kemudian bukalah beberapa artikel dalam sebuah jurnal tersebut. Kalau ternyata ada perbedaan yang signifikan antara template-nya, mungkin tata cara penulisannya, itu sistematika penulisannya perlu diantisipasi, sebaiknya dihindari. Karena dari segi konsistensi penulisannya atau standarisasinya tidak jelas. Lalu yang keempat, skop kajian pada jurnal tersebut multidisipliner. Bukan berarti multidisipliner itu tidak bagus, tapi kadangkala dalam satu jurnal ada dia membahas tentang engineering, tapi di satu sisi dia juga menerima artikel-artikel dengan skop sosial humaniora, psikologi, pendidikan. Itu kan harus diwaspadai, karena dari fokus skupnya saja sudah tidak jelas. Sebuah jurnal dikatakan sebagai jurnal yang baik dan bereputasi kalau memiliki skup yang konsisten dan jelas. Kalau engineering ya engineering itu sangat luas sekali. Mungkin di sistem informatika, maka sistem informatika semua artikel-artikelnya. Kalau di bidang pendidikan, maka skupnya artikel-artikelnya semua di bidang pendidikan. Jadi konsisten. Lalu yang kelima, ciri yang kelima adalah biasanya sih memang dalam banyak jurnal yang terindikasi predator, dia membebankan biaya publikasi.
Ya, kalau ada biaya publikasi itu wajar, tapi kalau sampai menetapkan biaya publikasi yang sangat tinggi dan mahal sekali, ini yang perlu diantisipasi. Sudah prosesnya mudah, kemudian biaya publikasinya juga tinggi. Nah, ini yang perlu diantisipasi dan sebaiknya dihindari. Di satu sisi memang artikel Bapak Ibu setelah berhasil publish mungkin akan terindeks Scopus. Tapi jangan bersenang dulu Bapak Ibu sekalian, karena bisa jadi dalam hitungan hari bahkan mungkin jam, yang tadinya sudah nempel di akun Scopus Bapak Ibu, mungkin dalam hitungan jam atau hari sudah hilang. Karena jurnal tersebut terindikasi sebagai jurnal predator. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada jurnal yang membebankan biaya publikasi yang tinggi, itu perlu dihindari. Atau bahkan mungkin submit ada biayanya, itu yang perlu di warning atau diwaspadai. Lalu yang terakhir, tampilan websitenya tidak profesional. Jadi kalau Bapak Ibu cek di website jurnal tersebut, tampilannya sangat sederhana, minimalis, tidak profesional, deskripsi dalam setiap fitur menunya juga tidak jelas, tidak lengkap. Nah, ini yang mungkin Bapak Ibu perlu waspadai juga, karena saat ini banyak sekali jurnal-jurnal predator mengcloning atau mengkopes website dari jurnal aslinya. Jadi ini jangan sampai terkecoh Bapak Ibu submit pada jurnal atau website cloning atau pada website jurnal predator dari cloning website aslinya. Nah, ini yang perlu diantisipasi, karena sekarang banyak sekali satu jurnal tapi websitenya banyak, ada 2-3. Nah, ini perlu dicermati, kemudian dicek ke halaman scopus.com, homepage website asli itu di mana sih, mengarah kemana. Biasanya ada kalau Bapak Ibu mengecek di www.scopus.com, klik pencarian nama jurnal, biasanya di situ setelah mendapatkan nama jurnal yang dimaksud, Bapak Ibu cari aja homepage-nya atau halaman jurnal tersebut. Kalau Bapak Ibu klik melingkan pada website jurnalnya, maka itu adalah website resminya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu ada 6 ciri-ciri sebuah jurnal dikatakan sebagai jurnal predator. Jadi mulai saat ini Bapak Ibu perlu waspada dan berhati-hati ketika akan melakukan proses submit untuk publikasi pada jurnal-jurnal yang dikehendaki, terutama pada jurnal-jurnal bereputasi terindeks Scopus. Karena sekarang ini banyak sekali tren yang menawarkan jurnal terindeks Scopus dengan proses cepat, fast track, tapi kredibilitasnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Daripada Bapak Ibu sudah mengeluarkan biaya yang cukup tinggi, tapi pada akhirnya karya Bapak Ibu tidak diakui dalam proses penilaian jabatan fungsional dosen, itu juga sangat merugikan bagi Bapak Ibu semuanya. Oke Bapak Ibu, semoga yang sedikit ini bermanfaat dan sampai bertemu di video-video berikutnya. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.